Hamdan wa syukron lillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat IAIP dimanapun Anda berada, Alhamdulillah puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi pada hari ini di bulan Ramadan yang dalam keterangan disebut Syahrul Ramadan, Syahrul Tarbiyah. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana bulan Ramadan ini adalah momen yang terindah kita memberikan tarbiyah pada orang-orang tercinta yang ada di lingkungan kita, terkhusus masyarakat terkecil, negara terkecil yaitu keluarga. Di dalamnya ada ibu, bapak, ada anak-anak tercinta, atau bisa jadi mungkin di dalamnya ada mertua yang ikut bersama kita. Nah, ini yang harus menjadi momen terindah, momen yang paling tepat bagaimana kita mentarbiyah anak-anak dan seluruh keluarga besar kita di dalam rumah di negara terkecil kita. Kalau kita perhatikan makna dari tarbiyah itu ada dari kata robaba atau roba yarubu. Bahkan dalam beberapa keterangan disebut bahwa masdarnya itu adalah tarbiyah. Tarbiyah itu bentuk pembinaan yang menumbuhkan atau menjadikan seseorang itu menuju ke arah yang lebih baik. Nah, ini di Ramadan ini, ayo kita sama-sama, bahkan saya berkampanye minimalisir, kita berbuka dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita, tapi di luar yang jauh. Kita maksimalkan berbuka dengan keluarga kita. Apa saja tarbiyah dalam keluarga, supaya anak-anak kita tumbuh menjadi orang-orang yang betul-betul bisa kita jaga, dan insya Allah kita akan bersama-sama ke surganya Allah. Yang pertama adalah tarbiyah ilahiyah. Ini dalam keluarga. Tarbiyah ilahiyah adalah kita tahu bahwa dalam Quran surat Al-Fatihah ayat yang ke-1 dan ke-2, misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang mengatakan bismillah masuk, ada yang mengatakan bismillah tidak masuk dalam keterangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu Rabbun. Allah itu maha mengasuh, maha mengurus, atau dalam bahasa Sunda murbeng alam. Seluruh alam ini diurus oleh Allah. Kalau kita tahu bahwa mengurus sesuatu atau mengurus seseorang itu tidak pada satu aspek, tapi beberapa aspek. Misalkan nih, manusia ini terdiri dari 3 aspek. Aspek jasmani, rohani misalkan ya, dan ada 3 aspek, misalkan aspek jasad. Jasad ini kalau dalam bahasa Arabnya jildun, kulit. Nah, ini juga harus sehat. Bagaimana makanan yang masuk harus kita perhatikan. Kemudian aspek tentang kesolehan individu, nah ini juga harus kita perhatikan. Dan aspek kesolehan sosial, ini juga sama pentingnya dengan aspek-aspek yang lain. Nah, yang kita urus ini adalah 3 aspek tadi. Bagaimana seseorang soleh, jasadnya sehat. Kemudian bagaimana seseorang mampu melakukan ibadah sahsiyah, ya, khusyuk pada Allah. Dan bagaimana seseorang termasuk anak-anak kita mampu menjadi seseorang yang kesolehannya itu kesolehan sosial kemasyarakatan. Kembali bahwa tarbiyah ilahiyah satu saja yang kita ambil sifat Allah, yaitu Ar-Rahman. Berarti dalam keluarga kita harus sampaikan pada anak-anak kita bagaimana kita menjadi qudwah, menjadi teladan setelah kita beruswah mencontoh para nabi dan rasul. Bagaimana Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kemudian kita menjadi qudwah. Bagaimana kalimat Ar-Rahman yang terdapat di dalam Quran surat Al-Fatihah yang saya bacakan tadi, 1% kita berikan pada anak-anak seperti Allah memberikan kepada kita di Ramadan ini. Karena yang 99% nanti Allah berikan di akhirat. Kata Ar-Rahman, Allah maha penyayang, maha pengasih. Ar-Rahim, Allah maha penyayang. Nah, bagaimana di Ramadan ini kita mentarbiyah anak-anak, kita menjadi contoh, menjadi teladan. Bagaimana sikap ayah kepada ibu, bagaimana sikap ibu kepada ayah, bagaimana sikap ayah ibu pada anak-anak, dan bagaimana sikap anak-anak kepada para orang tua tadi. Sehingga Ar-Rahman bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari karena kita memberikan contoh, memberikan teladan kepada anak-anak kita. Misalkan nih, apa yang kita berikan kepada anak-anak. Misalkan ketika anak-anak berbuat salah, Allah itu Ar-Rahman. Allah memaafkan kesalahan umatnya sebesar apapun.
Maka kita memaafkan ketika suami berbuat salah kepada istrinya, maafkan. Karena bisa jadi seorang istri juga pernah berbuat salah kepada suami, suami memaafkan jauh sebelum dia meminta maaf. Dan orang tua memaafkan kesalahan perilaku anak-anak yang misalkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan anak-anak juga memaafkan para orang tua jika orang tua ada kesalahan dengan misalkan berdoa Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Bahkan sering kita beristighfar tapi kita jarang melakukan istirham. Nah ini padahal satu paket Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Nah bagaimana kita melakukan ini pada anak-anak? Dengan cara saling memuji, misalkan secara proporsional. Ketika seorang ayah melakukan kebaikan, seorang ibu melakukan kebaikan, atau orang tua melakukan kebaikan pada anak-anak dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, kita mencontoh ya, kemudian kita menjadi qudwah, menjadi teladan, kemudian dengan mengucap doa jazakumullahu khairan atau hatur nuhun, bahkan kita sampaikan Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada mereka yang memberikan kebaikan kepada kita. Waghfir lahum, ampunilah dosa-dosa mereka, dan warhamhum, dan selalu berikanlah rahmat kepada mereka. Ini indahnya bagaimana kita tarbiyah ilahiyah bahwa Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang ini kita sampaikan pada anak-anak tanpa jeda, tanpa waktu, berhitung waktu, tidak menunggu bagaimana mereka berperilaku baik lagi pada kita. Karena ini yang Allah lakukan pada umatnya. Pada kita semua sebagai umat, sebagai makhluk dari Al-Khaliq, Sang Maha Khaliq dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saja dulu ya, misalkan bagaimana kita tarbiyah ilahiyah. Allah Maha Pemaaf. Allah yang Maha Ar-Rahman, Maha Ar-Rahim. Kemudian yang kedua, yang kita lakukan dalam rumah tangga, dalam keluarga, ada tarbiyah irodah. Tarbiyah irodah adalah kita tahu bahwa Allah itu maha berkehendak. Allah berkehendak apa? Bukan meminta, tapi Allah berkehendak memberi. Sehingga dalam rumah tangga kita tidak hanya menuntut, tapi apa yang bisa kita lakukan terbaik untuk keluarga kita, kita berikan. Suami memberikan dengan ikhlas pada istri, istri memberikan dengan ikhlas pada suami, ibu, bapak memberikan ikhlas kebutuhan anak-anak tercinta. Nah ini irodah. Jangan sampai kita menyalahi sebuah dalil. Misalkan nih, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, bahwa tangan yang di atas itu jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sehingga dalam rumah tangga bukan hanya tuntutan. Istri terus menuntut pada suami sehingga suaminya jangarnya jadi betah di imah ya. Jadi jarang di imah karena istrinya selalu menuntut. Misalkan nih, sekarang kan sudah memasuki hampir ke terakhir ya di bulan Ramadan ini. Misalkan dengan tuntutan kebutuhan yang sebetulnya belum mendapatkan nih, kalau lebaran ini harus baju terbaru. Ya, disebutkan dalam hadisnya baju terbaik yang harus kamu pakai. Mungkin bisa sebaliknya, istrinya sebelum menuntut, suami sudah ada rezekinya, maka berikan. Insya Allah dengan memberikan rezeki-rezeki yang halal, penuh dengan keikhlasan, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih kepada para suami ya. Atau misalkan anak-anak belum menuntut, tapi kita berkehendak seperti Allah berkehendak kepada makhluknya, memberi sesuai dengan kebutuhan secara profesional, dengan proporsional. Apa yang dibutuhkan oleh istri, apa yang dibutuhkan oleh suami, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak, misalkan anaknya 3, kan berbeda. Anak yang pertama, anak yang kedua dengan anak yang ketiga. Karena Allah berkehendak memberi. Jangan kita selalu berharap, itu beda bahagianya. Tapi kalau kita memberi, kebahagiaan yang dalam diri kita itu memang dibarengi oleh sifat-sifat Allah masuk ke dalam diri kita. Nah ini, misalkan nih di lingkungan keluarga terkecil kita, nanti melebar misalkan ke adik kakak kita atau ke teman sejawat, kita berkehendak, berirodah, ingin memberi. Allah memberikan kepada kita dengan mata yang bisa berkedip, napas yang selalu kita hela, itu Allah berikan pada kita sebagai makhluknya yang membutuhkan. Tanpa kita minta, kita bisa berkedip, Allah kasih. Tanpa kita minta, kita bernafas, Allah kasih. Tanpa kita minta, kita bisa mengunyah makanan, Allah kasih. Dan tanpa kita minta, di dalam mulut kita ada jigong, itu Allah kasih.
tanpa kita minta. Kita nggak pernah berdoa tuh mudah-mudahan di dalam mulut kita ada selalu jigong, enggak tuh, tapi Allah kasih sehingga makanan yang kita punya terasa enak. Meskipun jigong itu tidak bermanfaat ya untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Sehingga yang kita makan itu dikunyah, kemudian lumer, bisa masuk ke tenggorokan, kemudian masuk ke usus, diolah. Itu tidak pernah kita berdoa seperti itu, tapi Allah kasih, tapi Allah beri. Nah ini yang harus kita tarbiyah di dalam keluarga, termasuk pada anak-anak kita. Bagaimana kita memaksimalkan diri, memberikan sesuatu yang kita miliki sebagai rezeki dari Allah, bentuk rasa syukur pada Allah, maka kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai di Ramadan ini. Kita menjadi qudwah, menjadi teladan, sehingga tidak perlu berlama-lama kita menyampaikan konsep-konsep, tapi kita dengan action, dengan aksi, dengan aplikasi bagaimana kita maksimalkan diri memberi pada orang-orang yang kita cintai. Selanjutnya adalah tarbiyah sifatiyah, bahwa sifat-sifat yang ada di dalam diri kita ini harusnya condong kepada kebaikan. Hanifan musliman, bahwa kita menjadi orang-orang yang berserah diri. Tapi terkadang karena banyak sekali gangguan di sekeliling kita, baik itu gangguan faktor intern diri kita sendiri atau faktor ekstern, sehingga kebaikan yang akan kita lakukan, sifat kita yang seharusnya bagus, seharusnya baik, maka menjadi condong kepada keburukan. Saat kita mau memberi, maka ada yang berbisik kepada kita, teman kita misalkan, atau misalkan dapat WA, mereka kasih eta mada manehna oge teu pernah merenya ka urang. Nah, ini kita jadi berubah. Yang tadinya kita akan memberi, jadi sifat kita mantul menjadi sifat-sifat yang yang negatif yang kita berikan. Bahkan menjadi julid misalkan, atau sirik ya, ngiri. Ketika orang berbuat baik, kita sirik, nah itu bagus. Tapi ketika orang punya sesuatu yang bagus, kemudian kita ngiri, beda satu strip lah antara siriknya dengan hasud, nanti bedanya satu strip. Kalau sirik itu akan mempengaruhi kerusakan rohani dan jasmani kita. Sementara hasud itu akan menghancurkan kita sendiri dan juga akan menghancurkan orang lain. Karena hasud itu kan diantaranya SMS ya. Susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Nah, sifat ini bahkan nanti mungkin ya ada sifat hewan yang ada di dalam diri kita. Apa yang kita lihat, kita pengen, apa yang kita rasakan, bahkan kita menjadi pengen, padahal itu milik orang lain atau rezeki orang lain. Sehingga ada budaya koruptor ya yang baru nih, yang sedang ngetren nih, yang sedang viral ya. Viral itu 271 triliun. Nah ini karakter binatang, sifat setan yang masuk ke dalam diri kita, ke dalam diri seseorang, karena bisa jadi besar pasak daripada tiang. Atau misalkan kita menjadi seseorang yang tidak bersyukur kepada Allah. Di antaranya kita pernah tidak bersyukur kepada makhluknya. La yashkurillah, la yashkurinnas. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, di antaranya adalah dia tidak pernah bersyukur dengan mengucap terima kasih kepada manusia. Sehingga binatang, lamun dibadana naon teh taracap nuhun-nuhun acan. Bahkan dia bisa memakan harta punya orang lain. Karena ogenya binatang sato gitu ya. Dia bisa memakan sesuatu yang tidak izin dulu pada kita. Bisa memakan makanan-makanan yang sebetulnya bukan milik dia, tapi namanya juga sato ya. Dia tidak dikasih akal oleh Allah dan dia tidak pernah berpikir itu milik siapa. Bahkan manusia itu bisa lebih, balhum adol, bisa lebih dari setan, ya bisa lebih dari binatang. Nah ini yang harus kita tarbiyah pada anak-anak kita. Apa yang Allah berikan itu menjadi qanaah ya. Kita menjadi qanaah, punya prinsip bahwa apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah takdirkan kepada kita, inilah yang terbaik dari Allah sebagai pilihan kita yang oleh Allah iyahkan. Kita dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita hindari tuh hal-hal yang mengganggu kehusyuan sholat ya. Karakter-karakter, sifat-sifat binatang yang ada di dalam diri anak-anak kita hindari, kita hilangkan. Bagaimana kita menjadi qudwah bagi anak-anak kita gitu ya. Supaya anak-anak kita mencontoh bagaimana orang tuanya dengan
tarbiyah sifatiyah ini condong menjadi kebaikan-kebaikan lagi. Bagaimana Allah itu punya sifat-sifat yang baik ya, yang diberikan pada makhluknya tanpa berhitung. Makhluknya itu berbuat keburukan atau berbuat kebaikan, itu Allah beri semuanya. Nah sifat-sifat ini yang harus kita tarbiyah pada anak-anak, pada suami ya, dengan sifat-sifat karakter. Misalkan nih, yang saya dapatkan di beberapa keterangan, ada sekelompok orang yang dalam hadis itu disebutkan dia diharamkan masuk ke dalam neraka atau diharamkan disentuh oleh api neraka. Apa yang hayyin? Bagaimana seseorang punya wibawa di dalam rumah itu. Nah sifat ini yang harus dimiliki oleh para orang tua, oleh anak-anak tercinta kita. Hayyin, sifat wibawa. Bagaimana dia mampu menjadi ketenangan, pusat ketenangan istri, pusat ketenangan suami, suami pusat ketenangan istri, atau bahkan ayah ibu ya, para orang tua menjadi pusat ketenangan anak-anak kita. Ada hayyin. Dan inilah orang yang haram disentuh api neraka. Kemudian yang kedua ada layyin, sifat yang lemah lembut. Bagaimana orang tua ketika membangunkan anak-anaknya itu tidak dengan kasar, tapi bagaimana anak-anak kita menjadi sangat bahagia, happy saat dia anak-anak sahur dan buka. Bahkan saya berkampanye kemana-mana seperti yang saya sampaikan tadi, udahlah maksimalkan bukber kita di rumah. Bahkan kalau memang kita pengen bukber di luar, babariklah di buruan imah, penting di luar ya. Kade poho menjikom bakal, kan itu yang pernah saya sampaikan di dalam video-video pendek saya. Nah, sifat ini kembalikan sifat baik kita, bahwa manusia itu punya sifat condong pada kebaikan. Bahkan sifat hayyin, kemudian lain ya, lemah lembut. Kemudian korbin atau koribin, keakraban. Bagaimana ibu bapak akrab nih di Ramadan ini. Ketika sahur simpen HP-nya di kamar. Hindari dulu HP sehingga ngobrol nyambung, akrab gitu. Sekarang kan hampir susah ya ngobrol nyambung karena beda. Ayah nonton apa, bunda nonton apa, ya ibu nonton apa, anak-anak nonton apa. Jadi beda tema sehingga keakraban tidak terjadi. Paling yang ada pertanggal 20 ibu bilang ke suami, listrik sakedeng deui dicabut cenanya naha soalnya can mayan. Jadi obrolan-obrolan ini bagaimana obrolan keakraban. Bahkan mungkin bisa jadi obrolannya tidak penting, tapi bagaimana suasana akrab ada di dalam momen sahur, kemudian momen buka, momen kebersamaan saat menunggu jelang buka, misalkan ada obrolan-obrolan ringan atau nonton YouTube yang ada di IAI Persis Bandung ini oleh anak-anak laboran kita, anak-anak tercinta kita nonton misalkan, oh iya ini loh bagaimana para dosen atau para pimpinan yang ada di IAI Persis Bandung ini memberikan ilmu-ilmu atau tips-tips yang menarik bagi masyarakat, terkhusus bagi keluarga. Nah ini ada keakraban, sehingga anak-anak senang ngobrol dengan kita tanpa merasa hoream gitunya, wegah lamun ngobrol di geruan ku si bapak teh pasti nitah, lamun di geruan ku mamahnya ku indung pasti rek nitah. Nah ini bagaimana keakraban terbentuk di dalam lingkungan keluarga sehingga sifat ya tarbiyah, sifatiyah itu ada di dalam keluarga, sifat kecondongan kepada kebaikan. Yang keempat itu sifat yang memang haram disentuh api neraka itu sahlin. Bagaimana kita memberikan kemudahan, istri memberi kemudahan pada suami, suami memberi kemudahan sebaliknya pada istri, bahkan ayah bunda memberi kemudahan pada anak-anak. Termasuk bagaimana ketika anak-anak bertanya kepada kita tentang berbagai hal, termasuk bertanya tentang sex edukasi ya atau sex education. Nah kadang-kadang kita masuk nafsuan gitu lamun barudak bertanya kepada kita teh, sehingga anak-anak tidak mendapatkan kemudahan kepada kita. Ketika teman-teman kita bertanya, kita kasih kemudahan. Nah bagaimana di Ramadan ini tarbiyah sifatiyah kita itu sampai kepada anak-anak tercinta kita. Dan yang terakhir tarbiyah itu tarbiyah nafsiyah. Nah bagaimana nafsu manusia ini terbagikan kepada 3. Ada nafsun mutmainnah, ada nafsun amarobisu, dan ada nafsun amaroh ya. Nah amaratun. Nah ini nih ya, nafsun mutmainnah. Ini yang nanti akan dipanggil oleh Allah.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Jadi sama Allah dipanggil bahwa dalam keluarga, dalam rumah tangga, orang-orang yang punya nafsun mutmainnatun itu akan dipanggil secara bersama-sama ke surga. Insya Allah mudah-mudahan orang-orang tercinta ditempatkan di surga, karena surga adalah tempatnya orang-orang yang saling mencintai. Siapa? Mudah-mudahan kita, ayah, bunda bersama anak-anak, seluruh keluarga besar, itu mudah-mudahan nanti di surganya Allah secara bersama-sama. Kenapa? Sama Allah dipanggil. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai ya orang-orang yang memiliki nafsun ketenangan mutmainnah, irji'i, ayo kembali. Yuk pulang, irji'i ila radiyatan, kepada Tuhanmu yang radiyah, dia ridho, mardiyah, dan dia diridhoi. Itu nanti insya Allah mudah-mudahan nafsun mutmainnah. Jangan sampai di tarbiyah ilahiyah ini anak-anak kita justru mendapatkan nafsun amarum bisu, nafsun yang memang nafsun yang negatif, yang anak-anak itu mendapatkan nafsu-nafsu yang babarian ambak lahnya, nafsu-nafsu keburukan ya. Julid, bahkan kita tidak sadar suka membanding-bandingkan. Inilah awalnya atau cikal bakal the first ya, dimulainya kita suka membanding-bandingkan anak-anak tuh tinggali si dede mah beda jeung si aa, tuh tinggali si aa mah beda jeung si dede. Kita mengajarkan pada anak-anak itu untuk hasun, membanding-bandingkan sisi hal yang sebetulnya tidak perlu diadu-adukan gitu ya, dibanding-bandingkan. Tapi bagaimana kita menyampaikan tarbiyah nafsiyah ini supaya menjadi tarbiyah nafsun mutmainnah, bukan yang kedua amarah bisu yang menyuruh seseorang itu kepada hal-hal yang kejelekan. Dan yang ketiga adalah nafsun lawamah, dan inilah nafsu setan ya yang selalu menyuruh kita kepada hal-hal kemunkaran. Ya. Nah ini mudah-mudahan tarbiyah ini yang kita sampaikan pada keluarga, terutama pada anak-anak kita, ada 4 hal. Jadi ada tarbiyah ilahiyah, ada tarbiyah iroda, ada tarbiyah sifatiyah, dan tarbiyah nafsiyah. Nah ini mudah-mudahan Ramadan ini, Ramadan yang momen yang paling indah, momen yang paling penting, bagaimana kita mampu mentarbiyah keluarga kita, suami dan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah ridho, kita masuk ke surganya dengan penuh cinta, kasih, sayang, dengan Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Mas Karyama, undur diri. Mohon maaf lahir dan batin jika dalam kajian ini ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih pada semuanya, terutama pada tim laboran. Mudah-mudahan sukses selalu, barokah selalu. Ditutup dengan Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.